Meter dulu. Ini namanya apa? Stadiometer. Stadiometer untuk apa? Mengukur, lebih tepatnya mengukur tinggi badan. Kalau untuk panjang badan, infantometer atau length board. Apa bedanya panjang dengan tinggi? Tinggi ke atas saja. Tinggi berdiri, panjang berbaring. Jadi cut off-nya atau ambang batasnya itu adalah usia. Di bawah 24 bulan disebut panjang badan. 24 bulan ke atas tinggi badan. Jadi ini untuk yang 24 bulan atau ke atas tinggi badan. Ini untuk yang di bawah itu. Boleh nggak kalau anaknya usia 18 bulan diukur di sini tinggi badannya? Atau dia sudah 32 bulan pengen berbaring diukur panjang badannya? Kata siapa? Boleh, tapi ada yang namanya faktor konversi plus minus 0,7 cm. Teorinya nanti ya. Sekarang kita lihat dulu nih. Ini ada 3 batang, dipasangnya sesuai keperluannya saja. Kalau balita nggak perlu sampai 2 meter. Jadi cukup kalau balita dilepas saja. Ini dipindah ke sini. Ya. Ini saya ngambil contoh yang kurang bagus ya. Ini kita beli hibah dari dosen-dosen yang ada penelitian, lalu ada uang diberikan ke Kemenkes gitu ya. Kita belinya ke Kemenkes padahal, tapi dapat yang kurang bagus. Ini mestinya kalau agak pendek nggak terlalu terlihat, tapi kalau pada saat dipasang maksimal tingginya, yang dari sini kelihatan sejajar dengan dinding nggak? Enggak, agak miring ke depan. Kalau yang kurang yakin boleh ke sini lihat. Padahal mestinya dia sejajar begini. Kalau ini diginikan, ini akan terangkat karena emang dia sudah lemah begini. Nah, kalau ini benar lurus, memastikan sejajar dengan ini apa? Ini salah satu kalibratornya. Pasang di sini. Ini harus menempel ke dinding untuk memastikan ini sejajar. Ini kalau kita lepas, ya, nempel dia. Kalau kita tekan baru sejajar, baru terlihat agak sejajar. Kalau kurang sejajar, ini dikendorkan saja, geser ke sana atau maju. Oke. Nah, di lapangan ini variasi. Yang ini yang produk dari Kemenkes. Kalau Anda ke lapangan nanti ke Posyandu atau mungkin di sekitar rumah Anda ada seperti ini, atau Anda menemukan stadiometer di tempat umum, biasanya di sini pakai plastik yang langsung mati gitu. Nggak bisa digeser-geser. Asumsinya apa? Ini sudah sejajar dengan dinding. Padahal kalau pemakaian lama mungkin akan seperti ini. Kalau yang seperti tadi nggak bisa lagi di maju mundurkan lagi kalau yang mati. Atau yang lebih parah, ada stadiometer yang di atasnya nggak ada apapun. Ada yang seperti itu. Itu tergantung produksi dari mana nih pabriknya, vendornya gitu ya. Jadi ini kalau sudah, alat yang balita ya. Lepas saja. Ini page slidernya, tinggal digeser-geser. Jendela bacanya di sini, membacanya di sini. Ada skala ukur, ada batas bacaannya, ada garis hitam. Kalau nggak percaya ini dia. Ya, ada jendela baca. Teknis menggunakannya di pada saat praktek ya. Ini stadiometer untuk tinggi badan atau untuk anak yang sudah bisa berdiri tapi dikonversi ya, kalau usianya masih belum 2 tahun. Yang ini length board atau infantometer. Maaf deh. Ini kalau disimpan posisinya begini. Kasih lupa pada kelompok 1 dan 1 di sini dilipat.
Ya untuk di sekitar kampus yang dipakai untuk praktek PSG, nanti Anda praktek PSG juga ke komunitasnya, ke posyandu. Hampir semua sudah punya yang model seperti ini. Beberapa aja yang masih berbeda karena belinya tidak sama. Ini head slider, ini papan statis, jadi tempat menaruh kepala di sini. Jangan terbalik, dan begini ya, kepalanya dijeduk-jeduk. Nah, ini sanatnya nanti. Ini tinggal digeser, ini foot piece atau bagian kaki. Nah, ini versi satu paket dengan stadiometer nih. Ini infantometer juga, tapi digunakan untuk di lapangan. Jadi kalau ke lapangan Anda bawa itu. Oh di sini. Anthropometric kit nih. Kemarin yang pada ikut survei SKI atau SKI bawa ini. Bongkar pasang memang. Ya. Ini bisa dibongkar pasang juga. Ini kalau untuk di lapangan pakai. Kalau yang dulu model yang pakai papan terus dilipat begitu ya. Kita punya juga dulu waktu SSGI angkatan-angkatan awal. Tapi sekarang udah distandarisasi dengan. Oke. Oh ya tadi lupa. Salah dua kalibratornya selain ini juga. Ini untuk kalibrasi standarnya 78 cm. Memastikan bahwa ini sejajar dan tingginya 78. Kalau pada saat 78 ini harus sejajar ya. Jadi kalibrasinya 2 ini dengan itu ya. Lalu ini yang versi lama di beberapa rumah sakit yang belum menggunakan anthropometric kit standar, ada yang masih menggunakan seperti ini. Jadi ini ada 2 keping, tinggal disambungkan. Salah. Sambungkan begini. Ya. Ini kalau yang versi lama, skala ukurnya ini ada inci, ada senti. Nah, sebelum kita punya ini, ujian mahasiswa pakai ini sering banyak yang salah baca. Anaknya 60 cm, tapi dibacanya 20 cm karena salah baca incinya. Dan mahasiswanya merasa baik-baik saja. Sepanjang ini 20 cm. Menurut Anda berapa ini? 60-an. Ya, 60-an cm. Ini papan geser dan papan statisnya. Ya. Tinggal digeser-geser. Oke, tinggal dipakai lagi sejarah yang dulu pernah membesarkan bangsa kita. Timbangan digital. Ini mangkoknya udah dilepas, mestinya ada mangkoknya ya. Maksimal 20 kilo. Nah, boleh Anda pakai ini ya. Kecuali ada yang 18 kilo, ada. Kalau ini betul telapak kaki harus di sini. Tapi tadi yang saya tunjukkan stadiometer ada gambar telapak kaki, itu salah. Ini tidak sulit. Kalau anaknya sudah bisa berdiri, mau diukur berat badannya, berarti mangkoknya dilepas. Ini contohnya seperti ini. Bayi maksimal 20 kilo juga. Kalau dia sudah bisa berdiri, dilepas. Dan telapak kakinya. Itu. Lagi kalau untuk yang bayi belum bisa berdiri atau dia maunya berbaring gitu ya. Kemudian masih yang anthropometrik dulu ya. Pita lila untuk usia 6 sampai 59 bulan. Ini biasanya untuk screening kalau di daerah bencana. Ya. Daerah bencana screeningnya apa Pak? Berita-berita kan kita nggak mungkin tempatnya luluh lantak di Cianjur dulu dan Kertasari ya. Posyandunya udah nggak tahu kemana. Nggak mungkin kita bawa timbangan ini atau stadiometer walaupun itu canggih ya.
canggih nih Pak, nggak apa-apa dibawa. Sok mau bawa. Jalannya aja susah kalau tempat bencana. Jadi yang dibawa itu cukup ini aja. Tapi fungsinya untuk screening. Screening artinya apa? Nanti di epidemiologi Anda belajar itu. Ini untuk penapisan saja, untuk deteksi dini. Ada risiko masalah gizi nggak? Kalau dia di bawah 11 cm masuk merah, jadi kemungkinan nanti KEK udah terlalu lama di pengungsian, kurang asupan makan, risiko masalah gizi harus segera dirujuk. Validasi dengan alat ukur yang benar. Baru di puskesmas atau di rumah sakit ukur ulang, betul nggak ini masalah gizi. Jadi harus screening. Ini untuk ibu balita dan wanita usia subur, ya. Batasnya 24,5. Jadi kalau di bawah itu berarti masuk area merah, risiko KIK. Harus dilingkar lengan kiri. Ya. Kenapa harus kiri? Nanti saya jelaskan ya. Panjang ceritanya intinya. Masih antropometri, ini kita versi yang berbeda. Kalau ini untuk balita, untuk lingkar kepala, ya. Apakah boleh kalau nggak ada pita-pita semacam ini kita pakai meteran penjahit itu? Boleh. Yang penting cut off-nya tidak boleh salah. Karena di situ kan nggak ada warna merah itu, warnanya sama. Di belakang kayaknya masih ada deh. Jadi ini pun juga boleh untuk macam-macam keperluan. Kalau nggak ada pita lila untuk ibu hamil, Anda boleh pakai. Oke, yang kepala, lalu, nah hasilnya, hasil pengukuran berat badan, tinggi badan, panjang badan. Kalau itu balita hanya berat badan, pemantauannya dimasukkan di KMS. Ini yang biru laki-laki, perempuan. Sampai usia 60 bulan atau 5 tahun. Tapi ini untuk berat badan. Dan sekarang sudah jarang yang diproduksi lembaran seperti ini. Semua disatukan di buku KIA. Ini ada dua sisi ya. Ini untuk ibu, ini untuk anak. Ibu mulai hamil di sini. Anaknya begitu lahir, data anak masuk ke sisi sebaliknya. Di sini juga ada KMS seperti ini. Ini laki perempuan. Lalu ada juga grafik pertumbuhan anak. Kalau KMS kan hanya berat badan dengan usia. Kalau ini panjang badan, tinggi badan, menunjukkan status gizi dengan indeks yang lain. Isinya juga macam-macam, ada edukasi untuk ibu hamilnya, edukasi untuk PMBA-nya untuk anaknya, ada juga screening perkembangan anak. Nanti Anda belajar bagaimana memantau perkembangan anak. Jadi kalau usia, misalkan nih, usia 2-3 tahun, mestinya dia sudah bisa jalan naik tangga sendiri, bermain dan menendang bola kecil dengan bolanya Messi dan lain-lain, semua ada di sini. Ini buku pintar sekali dan sudah menelurkan puluhan tugas akhir dan skripsi yang data sekunder. Boleh. Nah, tinggal ke posyandu, ambil sampel berapa anak, datanya lengkap, bisa digunakan untuk tugas akhir atau skripsi. Oke, lanjut ke ini. Ada ingat ini tadi apa namanya? Pengukur lemak. Skimpel caliper. Fungsinya yang diingat ya. Mengukur tebal lemak bawah kulit. Ini ada yang kita punya ada 3. Ya. Ini yang baru. Ini yang angkatan kedua tapi ini udah rusak. Kita hanya punya 2. Ternyata walaupun tampilannya canggih, ini karena pakai pegas udah nggak bisa diandalkan lagi. Nah, yang tahan banting adalah ini. Tapi ini sering membuat drama kalau karena dijepit kan ini.
ke sini, terus ini lepas, menjerit lagi. Sini di atas tulang belikat, tulang rusuk, tulang belikat di sini sudah diambil. Ada 4 titik. Kemudian ini apa? Ada ingat? Itu komposisi lemak tubuh, BFA namanya, body fat analyzer. Ini perlu data jenis kelamin, usia. Nanti tinggal dipegang begini, dia akan membaca, akan muncul IMT, lalu komposisi lemak tubuh kita berapa. Tapi karena ini aliran listrik yang men-scan tubuh kita, maka tidak boleh menggunakan cincin, jam, kalung, gigi emas, atau gigi-gigi yang lain itu akan bisa membuat bias karena dia men-scan kita ya. Tapi dia nggak akan menunjukkan error ada gigi emas gitu. Hanya nggak bisa di ini, berarti kalau lupa nggak lepas perhiasan apa akan ikut scan membuat error, bukan error tapi bias. Kemudian ini baru kita dapat, tapi ini tidak digunakan di PSG. Jadi kalau Anda belajar gizi olahraga, ini namanya elektronik hand grip, mudahnya gitu. Untuk apa? Mengukur kekuatan otot jari. Ini juga bisa menentukan seberapa bugar Anda. Itu di gizi olahraga nanti. Nanti tinggal dimasukkan jenis kelamin, usia, lalu ada standarnya, nanti di manualnya itu ada kalau 20 atau 35 sesuai usia, jenis kelamin, lemah, kuat atau strong. Oke, ini tadi sudah belum ya? Infanto, mikrotoa. Mikrotoa. Ini sebelum ada stadiometer kita pakai ini. Pengukur tinggi badan, ini ditempel di dinding 2 meter. Mungkin tempat umum akan lebih banyak ada menemukan ini ya. Tapi sekarang ini bukan tidak lagi berfungsi karena dia masih digunakan untuk mengukur tinggi duduk. Jadi bangku ini laki perempuan masih memerlukan mikrotoa. Ya. Jadi kita duduk, ini diturunkan 2 meter juga. Ketahuan tingginya nanti dikonversi, prediksi tinggi badan saya berapa. Ini untuk siapa? Lansia yang atau nggak harus lansia, siapapun yang bisa berdiri. Ya. Kalau dia nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk, tidur, maka pakai tinggi lutut. Dia berbaring, lututnya taruh sini. Masalahnya pasangan ini waktu pindahan kemarin ke sini hilang. Pastinya ada, Anda kalau lihat atau ingat di PPT tadi ada siku penggaris gitu, ya. Itu nanti yang menunjukkan skala panjang lututnya berapa, dikonversi untuk prediksi tinggi badan. Ini biasa digunakan di rumah sakit untuk pasien-pasien yang kondisi kritis, nggak bisa berdiri tapi harus juga tahu IMT-nya berapa. Maka kalau IMT kan perlu parameter tinggi badan samping berapa. Oke, ada pertanyaan, tapi bukan bagaimana menggunakannya atau ya buat ngilu. Anak timbang untuk apa? Kalibrasi. Tadi ada satu video lagi sebenarnya terlewat, tapi saya kirim aja dulu. Ini tuh kalibrasi atau seperti tadi ya, itu kalibratornya itu, lalu batang yang 78 cm tadi. Kalau ini untuk, jadi ini beratnya 1 kilo. Kalau saya taruh di sini, di on kan, dia harus menunjukkan 1 kilo. Kalau kurang atau lebih, ada masalah. Kemungkinan besar baterainya sudah. Ada yang masih ingat tadi kalau timbangan injak digital seperti ini? Ini untuk dewasa nggak apa-apa kalau mau coba.
Kalau ini 20 kilo maksimal ya. Ada satu. Ini maksimal berapa tadi? Berapa pemakaian? Ada yang 50. Cek lagi, kalau masih 1 kilo berarti masih bagus baterainya. Tambah setengah, harus menunjukkan 1,5. Kalau tidak, harus ganti baterai. Udah ganti baterai, ternyata error juga Pak. Lebih atau kurang, berarti ganti timbangannya. Baterai baru kan juga ada satu. Ini untuk ini model lama ya, kita pakai dulu pengukur berat badan sekaligus tinggi badan. Tapi sekarang hanya digunakan berat badannya saja. Kalau tinggi badan kita nggak pakai ini lagi karena sudah ada standarisasi dari Kemenkes. Nah, ini tadi pertanyaan saya. Ini namanya anthropometric wall chart. Ini untuk screening risiko stunting pada anak-anak. Karyanya Ibu Aryani Suja. Maaf ya Bu Aryani, namanya ditaruh di bawah, nanti dipindahin deh. Dokter Aryani Suja ini dosen di sini tapi udah purna tugas. Dia dulu menciptakan ini sudah dihakikan, tinggal sekarang proses untuk paten. Tapi keburu purna tugas, nggak tahu prosesnya udah sampai di mana. Karena kalau paten itu prosesnya lebih panjang. Bagaimana menggunakannya? Ini sebenarnya ada 4 set, ada 2 lagi tapi ada tempat pemasannya. Maaf Bu Aryani ya. Jadi kalau ada anak akan di screening, dia risiko stunting atau tidak, dia tinggal berdiri. Usianya berapa? 10 tahun. Normalnya dia di atas ini, tingginya 10 tahun. Berapa senti itu? 130 senti. 130 cm untuk 10 tahun minimal 130 cm. Kalau dia di bawah sini, kemungkinan stunting. Apakah lalu langsung dipercaya dia stunting? Kenapa? Apa? Karena apa? Tadi yang saya awal kuncinya ini hanya untuk screening atau penapisan atau deteksi dini risiko masalah gizi. Validasinya atau memastikannya untuk menegakkan diagnosa dia stunting atau tidak apa? Ukur dengan alat ukur yang benar. Sama seperti tadi. Ini tadi kalau di tempat pengungsian tuh apa? Screening. Nggak bisa tuh anaknya begitu merah, kaekan yang nanya. Bawa ke puskesmas atau ke rumah sakit, ukur ulang nilai. Ukur ulang tinggi badan, berat badannya. Karena ini hanya untuk penapisan. Sama seperti pada saat Anda masuk Poltekkes, ada screening kesehatan kan. Apakah lalu kalau ada masalah hasil labnya terus diyakini itu tidak, harus pemeriksaan ke laboratorium. Karena itu hanya untuk penapisan. Itu ada pertanyaan?